Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ardianto dengan NIM 1513624014. Di sini saya akan memberitahu materi mengenai pengukuran tekanan. Pertama-tama, oke. Pengertian pengukuran tekanan. Apa sih tekanan? Tekanan itu merupakan besaran dasar, melainkan diturunkan dari besaran gaya dan besaran luas yang secara beruntun diturunkan dari besaran standar massa. Jadi tekanan dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. Namun tekanan di sini adalah gaya persatuan luas yang diberikan oleh fluida terhadap dinding bejana yang ditempati fluida tersebut. Untuk memahami tekanan pada sistem fluida diberikan beberapa terminologi sebagai tekanan absolut, yaitu absolute press, tekanan relatif, relative press, dan vakum. Tekanan absolut itu menunjukkan nilai mutlak dari gaya persatuan luas yang bekerja pada dinding bejana penampungan fluida. Selanjutnya, tekanan relatif, yaitu tekanan pengukur atau gauge pressure adalah selisih antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer setempat. Terakhir, vakum atau hampa menyatakan besar kelebihan tekanan atmosfer. Dalam sistem British, satu tekanan yang lazim digunakan adalah pound per inch persegi atau persegi absolut. Pound per square inch absolute atau PSIA. Satuan standar internasional SI untuk tekanan adalah Newton per meter persegi. N atau M atau Pascal PA. Tekanan juga sering dinyatakan dalam tinggi kolom fluida, misalnya air raksa. Hubungan antara tekanan dinyatakan sebagai 1 atmosfer sama dengan 14.696 psa sama dengan 1,013 kali 105 N per M2 PA. 1 N per M2 sama dengan 1 Pascal. Dan 1 atmosfer ATM sama dengan 760 mm Hg. 1 bar sama dengan 105 N per M2 100 kPa. 1 PSIA sama dengan 6.894,76 N per M2 atau 6,8994 kPa. Nah, apa sih alat ukur yang dipakai untuk mencari tekanan? Pertama ada manometer pipa U, manometer pipa miring, tabung Bourdon, pengukuran diafragma, penguji bobot mati. Selanjutnya ini ada alat-alatnya. Manometer pipa U bentuk dasarnya terdiri dari kaca yang bening atau tabung plastik yang ditutup menjadi huruf U. Sebagian dari tabung diisi dengan cairan, misalnya air, alkohol. Semakin rendah kecepatan cairan, semakin tinggi sensitivitas manometer. Dalam manometer pipa U, perbedaan antara tekanan yang diketahui dengan tekanan atmosfer disebut dengan tekanan ukur atau gauge pressure, di mana P gauge sama dengan Px dikurang PATM sama dengan PGH, atau Px sama dengan PATM tambah PGH. P adalah perapatan cairan dalam pipa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah perbedaan antara ketinggian cairan di masing-masing kaki. Kedua, ada manometer miring. Manometer miring merupakan sensor tekanan diferensial yang lebih sensitif daripada manometer PAU. Manometer miring lebih cocok untuk digunakan dengan pengukuran tekanan yang lebih kecil atau di mana akurasi lebih besar diperlukan. Luas permukaan fluida dalam reservoir A1 jauh lebih besar dibandingkan luas permukaan fluida di kaki yang dimiringkan A2. Kedua kaki terbuka di ujungnya ada, dan dengan demikian berhubungan dengan tekanan atmosfer. Jika tekanan yang tak diketahui Px diterapkan ke kaki reservoir, perubahan ketinggian H1 akan relatif kecil dibanding dengan perubahan ketinggian di kaki miring H2. Ketiga, ada tabung Bourdon. Tabung Bourdon biasanya dimiliki pelapis elips yang berbentuk konfigurasi huruf C. Bila terdapat tekanan di dalam tabung, akan terjadi deformasi elastik pada tabung, di mana dalam kondisi ideal sebanding dengan tekanan. Ujung pengukur ini dihubungkan dengan suatu penghubung berbekas yang memperbesar perpindahan dan mengubahnya menjadi gerakan putar pada jarum petunjuk. Penghubung dapat dibuat sedemikian rupa sehingga mekanisme tersebut dapat diukur untuk memberikan kelinearan yang optimum.
Gerak ujung tabung ini biasanya digabungkan dengan jarum pada dial untuk melengkapi alat ukur. Juga dapat dihubungkan ke perangkat sekunder seperti nozzle udara untuk mengendalikan tekanan udara atau ke transducer yang sesuai untuk mengubahnya menjadi sinyal listrik. Jenis ini dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Dan keempat adalah pengukur diafragma. Pengukur diafragma atau diaphragma gauge menggunakan elemen elastis sebagai sensor. Ketika tekanan berubah, elemen fleksibel bergerak karena mengalami deformasi plastis. Pengukuran diafragma dapat digunakan untuk berbagai penerapan. Pengukuran tekanan, tinjau sesuatu diafragma yang berbeda tekanannya, I1 kurang P2. Ketika tekanan diterapkan pada suatu permukaan diafragma, posisi permukaan mendapatkan tekanan berubah karena mengalami deformasi elastis. Posisi tersebut dapat dikaitkan dengan tekanan diafragma akan mengalami defleksi sesuai dengan beda tekanan yang diberikan, dan defleksi yang terjadi dapat diindra dengan transducer pergeseran yang sesuai. Defleksi pada diafragma pada umumnya mengikuti perubahan linear delta P. Jika defleksi yang terjadi itu kurang dari sepertiga tebal diafragma, defleksi maksimum yang terjadi untuk beban terdistribusi merata pada seluruh permukaan untuk sistem ESL dinyatakan dengan Y max sama dengan 4,912 kali 10 per akar 4 T per V A kuadrat, dan T sama dengan tebal, A sama dengan radius diafragma. Terakhir ada penguji bobot mati. Penguji bobot mati atau dead weight tester yang ditunjukkan pada gambar di samping merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menyeimbangkan tekanan fluida dengan suatu bobot yang diketahui. Pengukur tekanan pressure gauge yang akan dikalibrasi dihubungkan ke ruang yang berisi fluida minyak. Mula-mula plunger digeserkan ke posisi paling depan dan kemudian dimundurkan secara perlahan sambil menarik minyak masuk melalui bukaan tempat piston. Tekanan yang diberikan fluida ke piston sekarang diteruskan ke pengukur katup V. Dibuka, tekanan dapat diubah dengan mengubah beban pada piston atau dengan menggunakan beragam kombinasi luasan piston silinder gesek. Gesekan viscous atau viscous friction antara piston dan silinder pada arah aksial menurut sumbu dapat diminimalisir dengan cara memutar perangkat piston bobot pada saat melakukan pengukuran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.